Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd tulab wa talibat kelas 7 MQW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung pelajaran kita. Dan sekarang kita di bab 14 ya. Masih dari lanjutan bab sebelumnya, yaitu tentang khauf minasyirk, takut dari kesyirikan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita di bab ini, yang pertama, murid dapat menjelaskan tentang keutamaan selamat dari syirik. Jadi selamat dari syirik itu prestasi. Nah, apa nanti balasannya begitu. Lalu yang kedua, murid dapat membedakan tempat kembalinya orang yang mati dalam keadaan syirik dan orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Apa bedanya nanti? Lalu yang ketiga, murid dapat menyebutkan contoh-contoh tandingan yang disembah selain Allah. Nah, di bab ini ada dua dalil yang akan jadi pembahasan kita. Yang pertama, kita langsung saja. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nara." Rawahul Bukhari. Siapa yang mati dalam keadaan menyembah, memiliki sesembahan selain Allah, ya, maka ia pasti masuk neraka. Masya Allah. Ya. Jadi dia mati dalam keadaan dia itu nyembah selain Allah. Atau dia mati dalam keadaan yang kedua, ya, dia menyembah Allah plus menyembah selain Allah. Ya. Jadi dia sembah Allah 50%, 50%-nya itu dia nyembah selain Allah. Nah, ini keadaan seperti ini dia akan masuk neraka. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurung buka ya, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Kurung tutup dulu ya. Siapa ya, yang mati ya, dalam keadaan la yusyriku bi syai'a, lihat belakangnya, tidak menyekutukan Allah dalam peribadahan dengan suatu apapun ya, jadi dia itu mati dalam keadaan hanya menyembah Allah tok, tidak memiliki sembahan selain Allah, tidak menyembah selain Allah, tidak mau menyembah selain Allah. Jadi sesembahannya hanya Allah semata gitu. Nah, dia mati dalam keadaan seperti itu, apa balasannya? Dia pasti akan masuk surga, kata Nabi. Nah, dan sebaliknya, siapa yang mati, man mata, ya, laki Allah kan, ketemu Allah di sini kan syaratnya mati dulu, ya. Manusia nggak mungkin ketemu Allah di dunia, syaratnya mati dulu dia nanti ya. Maka siapa yang mati lalu ketemu Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, maka di sini katakan sebaliknya itu, siapa yang mati dalam keadaan memiliki sesembahan selain Allah ya, dia menyekutukan Allah ya, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, apa balasannya? Dia pasti masuk neraka, kata Nabi ya. Nah, ini dari dua dalilnya yang kita baca ini, kita bisa mengambil dua kesimpulan di sini ya. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah itu syirik besar ya. Kita lihat, berdoa ini termasuk ibadah yang paling mulia ya, sehingga Allah memerintahkan untuk berdoa hanya kepadanya. Allah bersabda ya, dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya, berkata Tuhan kalian yaitu Allah ya, berdoalah kepada Allah maka Allah akan mengabulkan doa kalian ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau ya, dari berdoa kepada Allah, yang menyombongkan diri dari menyembah Allah, maka sungguh dia akan masuk neraka dalam keadaan
hina. Ya. Jadi kalau mau berdoa ini hanya kepada Allah. Ya. Maka dari itu tidak boleh memanjatkan doa kepada selain Allah. Kasih garis bawah tuh. Ya. Jadi Allah tuh merintah kalau mau doa ya doa kepada Allah. Mau ibadah ya ibadah pada Allah semata. Jangan kepada selain Allah. Karena kalau tidak mau doa pada Allah, kalau justru ibadah kepada selain Allah, dia akan masuk neraka. Ayatnya begitu. Ya, jelas kan? Nah, maka kalau mau doa ya hanya kepada Allah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain surat Jin ya, ayat 18 kita hafal semua itu ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Ya. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu pun di dalamnya ya, di samping menyembah Allah. Ya. Ya, jadi makna masjid di situ kata para ulama ahli tafsir ada dua. Ya. Masjid itu adalah yang pertama tempat untuk sujud, berarti ya tempatnya masjid-masjid sekarang itu kan. Lalu yang kedua anggota badan untuk sujud. Ya. Maka di ayat ini kita diperintahkan, kita dilarang ya untuk beribadah di tempat sujud ataupun memakai anggota badan kita untuk sujud ini ya. Apa batuk kita ini apa bahasa Indonesianya ya, tangan kita semuanya ya, rukuk sujud kita itu dilarang diberikan kepada selain Allah. Paham ya? Jadi tidak boleh menduakan ibadah itu tidak boleh. Ya, menduakan ibadah itu larangan keras. Ya. Manusia saja diduakan rasanya tidak enak. Maksudnya apa? Ya bisa marah kan begitu. Manusia loh ya. Apalagi sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kok dia nyembah Allah plus nyembah selain Allah, ini dosa yang tidak akan diampuni. Ya, maka ini sangat berbahaya. Nah, maka di ayat ini Allah larang. Jangan sampai memakai tubuh kalian untuk nyembah selain Allah. Jangan sampai memakai tempat ibadah kalian untuk nyembah ya selain Allah. Ini ya. Jelas ya? Taib. Kemudian ya, saya lanjutkan di sini ya, barang siapa menjadikan bagi Allah itu tandingan yang dia juga berdoa kepadanya, baik berupa malaikat yang terdekat atau nabi atau hamba yang soleh atau yang lainnya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik besar. Tolong kasih garis bawah ya, syirik besar. Jadi dia itu ibadah kepada Allah, tetapi di saat yang bersamaan dia juga ibadah kepada malaikat. Ini syirik besar loh. Ya. Walaupun yang disembah itu malaikat. Ya. Atau dia ibadah kepada Allah, dia contoh ibadah saya contohkan di sini tadi kan doa. Dia doa pada Allah, ya Allah, aku minta rezeki ya Allah, begini-begini misal. Tapi di saat yang bersamaan dia juga minta rezeki kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, walaupun engkau telah meninggal di dunia, tapi berikan kepadaku rezeki karena aku yakin engkau masih hidup misalkan. Berarti dia itu doa kepada Allah dan doa kepada Nabi Muhammad. Ini dilarang. Paham? Doa itu harusnya hanya kepada Allah semata. Ya, paham kan? Nah, kalau doa kepada Allah plus doa kepada Nabi ini dilarang, apalagi selain Nabi. Ya, saya kasih contoh. Dia doa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku kesuksesan. Tapi besoknya dia juga minta kepada wali siapa begitu. Ya wali siapa begitu ya misalkan. Atau misalkan orang yang dianggap sebagai orang mulia lah begitu. Kalau orang Jawa kadang bilangnya mbah gitu. Mbah, ya mau ujian mbah, tolong diberi rezeki biar lulus mbah gitu. Besoknya datang lagi ke Allah, besok ke masjid lagi misalkan, ya Allah besok aku mau ujian, ya Allah berikan aku suksesan. Nanti malamnya datang ke kuburan, mbah besok saya mau kuburan mbah, besok saya mau ujian mbah, tolong didoain mbah supaya aku sukses mbah, tolong aku diberi jalan mbah biar aku sukses mbah. Jadi dia kepada doa pada Allah plus doa kepada mbahnya ini tadi. Ini yang namanya syirik besar. Dipahami ya? Nah, jadi tidak boleh itu.
ya, doa kepada Allah plus doa kepada selain Allah. Demikian pula dalam seluruh ibadah. Ya, tidak boleh dia itu, ya, ibadah kan banyak sekali kan. Nah, ibadah itu banyak sekali. Dulu pernah saya terangkan, ibadah itu semua perkara yang dicintai, ya, dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan, perbuatan, ya. Jadi misalkan doa, misalkan kita sholat, bahkan menyembelih hewan, ya, kurban itu kan, ini kan sangat disukai oleh Allah, ya kan. Kalau itu hanya untuk Allah itu benar. Tapi kalau dia nyembelih kurban untuk Allah, besoknya dia nyembelih kurban untuk mbah siapa begitu, wah ini berarti dia itu menduakan ibadahnya. Paham ya? Nah, ini dilarang keras, ya. Karena tadi siapa yang begitu, ancamannya nggak main-main ini, ya, dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah, ngeri ya. Nah, ya, ngeri sekali. Ya, maka kembali ke sini, siapa yang berdoa pada Allah plus berdoa pada selain Allah, ini syirik besar. Dan ya saya lanjutkan, tidak bermanfaat semua amal soleh yang telah dia kerjakan, meskipun dia adalah orang yang paling banyak ibadah kepada Allah. Dan tidak dilakukan lagi, hal itu mewajibkan kita untuk takut dari kesyirikan, karena kesyirikan menggugurkan amalan dan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Ya, tolong kasih garis bawah tuh kalimat kekal di neraka. Ya. Jadi tadi disampaikan di sini, ya, kalau dia sampai berdoa kepada Allah plus berdoa kepada mbahnya itu tadi, ini semua amal solehnya akan gugur. Ya, dia mau banyak sedekah, mau banyak sholat, mau banyak puasa, tapi kalau kelakuannya menduakan Allah, menyekutukan Allah seperti itu, semua amalannya itu akan sirna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, siapa yang berbuat, ya, syirik itu, ya, ya, layah batonna amaluka lain asyrakta layah batonna amaluka, sungguh kalau engkau berbuat kesyirikan, sungguh benar-benar akan hilang, akan lenyap seluruh amalanmu, ya. Jadi kalau doa pada selain Allah, doa kepada selain Allah itu mengakibatkan mau puasa, mau sedekah, mau zakat, mau apapun nggak diterima itu. Nah, ini kan mengerikan sekali. Ya, sudah begitu, ya, akhirnya nanti masuk neraka. Ya, diharamkan oleh Allah, ya, orang yang syirik itu untuk masuk surga Allah. Nah, ya, ngeri ya. Nah, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan sangat gamblang sekali. Waman yusyrik billahi, siapa yang menyekutukan Allah, ya, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, wa malil zalimina min ansor, dan tiada bagi orang yang syirik itu, orang yang zalim dengan kezaliman yang besar itu, penolong besok di akhirat. Dia nggak punya penolong lagi, ya. Maka jangan sampai, ya, kita berbuat syirik baik kecil maupun besar. Dan dari sini kita paham, ya, kalau syirik itu akibatnya mengerikan, dan sepantasnya kita takut dari berbuat syirik. Paham ya? Nah, kemudian inti pelajaran yang kedua, balasan untuk orang yang bertauhid. Nah, siapa yang mati di atas tauhid, yaitu meninggalkan kesyirikan yang besar maupun yang kecil, serta menjauhi dosa yang besar, maka dia akan masuk surga. Ini kasih garis bawah ya. Siapa yang jadi tidak syirik itu balasannya besar, gitu kan? Ya. Apa itu balasannya? Surga. Ya. Orang yang bertauhid, orang yang menyembah Allah semata, balasannya surga. Ya, makanya tidak main-main ini ya. Nah, sebaliknya, dan barang siapa yang mati di atas kemaksiatan, baik dosa besar, dosa kecil, yang dilakukan terus-menerus, maka terserah Allah kehendaknya. Kalau Allah menghendaki, maka Allah maafkan sebagai bentuk kebaikan dari Allah. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadab sesuai dengan keadilannya, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Lalu bagi orang yang, jadi begini ya, kalau mau dirinci, ada 3 keadaan dari apa yang kita bahas ini. Yang pertama, orang yang mati dalam keadaan tauhid dan menjauhi semua perbuatan jelek, perbuatan dosa yang lain. Ya, dia mati dalam keadaan tidak dosane ora akeh. Ya, atau dia berusaha menjauhi dosa, semua dosa dia jauhi. Ya, yang utamanya dia
sama sekali tidak kena dosa syirik. Apa akibatnya? Dia akan masuk surga langsung. Ya. Nanti ada pembahasan secara khusus itu. Nah, lalu yang kedua, orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Ya, paham kan? Ada yang mati dalam keadaan bertauhid. Jadi dia itu menyembah Allah semata. Tapi di saat yang bersamaan, ya, dia memiliki dosa-dosa. Ya, kadang suka ngapusi, kadang suka nonton film Korea, masya Allah ya, walhamdulillah. Ya. Pokoknya dia kadang-kadang berbuat dosa begitu. Dia mati dalam keadaan membawa dosa selain syirik. Apa hukumnya? Hukumnya di bawah kehendak Allah. Tahta masyiatillah. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa dulu dia, bersihkan dulu dosanya. Ya. Baru setelah bersih dosanya dimasukkan ke surga. Tapi kalau Allah menghendaki, ya Allah ampuni dia, langsung masukkan surga. Ini orang yang mati dalam keadaan bertauhid, tapi dia masih memiliki dosa. Paham ya? Nah, bisa dipahami kan? Ya. Nah, yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Bagaimana ini? Ini yang tidak diampuni. Yang kemarin kita bahas ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa dipahami ini? Ya, jadi ini bahaya sekali nih dosa syirik ini. Karena kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, yang sedang kita bahas ini ancaman ya, yang sangat terang dari Nabi, dia akan masuk neraka. Oh, syirik ini ujungnya neraka gitu. Diampuni dosanya. Nah, ya. Nah, maka dari itu dari sini kita tahu keutamaan tauhid kan dua tadi ya. Siapa yang tauhidnya murni, dia tidak bermaksiat pada Allah, berusaha menjauhi dosa-dosa, dia akan masuk surga langsung tuh. Nah, lalu yang kedua, dia memiliki tauhid tapi berdosa, ini masih mungkin untuk mendapat ampunan Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan membawa syirik besar, lah ini dia yang tidak akan diampuni. Semua amalannya gugur. Ya. Maka dari itu ya kita tahu, ya, kalau orang-orang kafir, yaitu masuk golongan yang ketiga tadi. Di dunia dia menyekutukan Allah. Ya balasnya besok di akhirat, ya Allah akan balas sesuai dengan amalannya. Ya, orang Islam ya yang tauhidnya benar masuk dalam dua golongan itu. Imma dia murni ibadahnya jauh dari dosa, dia akan langsung masuk surga. Imma dia yang kedua ya bertauhid tapi banyak dosa. Nah itu memiliki dosa, nah itu yang berada di bawah kehendak Allah. Maka inilah keutamaan tauhid yang harus kita jaga sampai kita meninggal, agar kita ujung akhir perjalanan hidupnya itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya kita bisa bahas pada kesempatan ini, semoga dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, PR-nya ini tolong dikerjakan ya seperti biasanya evaluasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.